Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang aku hormati Ustaz Jazil Fadil, semoga dumateng Bapak Ibu jamaah pangaosan akadaki. Semoga langkah pemimpin beragerakan menjaga puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih kesempatan ijab menika kula dan sami tasih saged kembal manggal wonten Masjid Jami Karanggawa kanthi keadaan sehat walafiat. Pramila semoga kita syukuri kanthi wasan lafal tahmid sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mugi kalimpahaken kacurahaken dumateng uswah hasanah kita inggih menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para kawulsanipun, dumateng para sahabatipun lan para pendherekipun. Mugi keluarga sami sakmangke pikantuk syafaat wonten jagal akhir. Amin Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu jamaah pangaosan akad ijab, pilih semangke kita ngaos sarangan kalian Ustaz Jazil Fadil. Pramila kita awiti pangaosan menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun dumateng Ustaz Jazil Fadil wekdal sapetahipun para sumangga. Sumangga Ustaz.
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu bika ya Allah min hali ahli nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Illa man atallaha bi qalbin salim. Yauma ana ing dina kiamat padang mahsyar la yang bau oramu pangati ora guna malun bondo dunya sak jagat arep-arep wala banuna ora biguna ora mupakati anak sing cerdas-cerdas sing pinter-pinter sing pangkat-pangkat illa sing mupakati sing digawa yang bermanfaat kejogo. Man sapa wae ata kang sowan Allah marang Allah bi kelawan qalbin ati salimin sing selamat qalbin salim. Surat 22, surat 26, ayat 88-89. Allahumma ya Allah, inna saya sepuluh sedoyo nas'atu nyuwun kadumatan panjenengan qalban saliman qalbun salim wa qalban zakiyan hati yang bening yang bersih wa qalban khashi'an dan hati yang lembut yang halus yang khusyuk wa qalban zakiran dan hati yang selalu kumandil-kandil denganmu ya Allah, selalu zikir kepadamu, selalu connect nyambung kepadamu ya Allah. Wa qalban syakiran dan hati yang pandai bersyukur kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat tenang kira mendengar sana kira ingkang kula bektosi mugi-mugi Allah paring rahimahullah Allah. Semoga Allah
antum panjenengan lan kula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa kita minta qalbun salim, hati yang selamat, yang selamat dari kemusyrikan, selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, selamat dari berbagai macam dan jenis dosa yang besar, yang sedang, yang kecil. Selamatkan ya Allah hati kami, karena hati kami di dalamnya ada iman dan ada takwa ya Allah. Kalau hati kita rusak, iman saya rusak, takwa kita rusak, sabar kita rusak, puasa kita rusak, ikhlas kita rusak, jujur kita rusak, disiplin kita rusak. Wa qalban khashi'an, hati yang halus, yang lembut ya Allah, hati yang khusyuk, agar menjelma di dalam perbuatan kami, di dalam tutur kata kami, tutur kata yang lembut, yang tidak menyakiti, tidak menyinggung. Di dalam tingkah laku kami, tingkah laku yang lembut, yang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Wa qalban zakiyan, hati yang bening, hati yang transparan, hati yang jernih, sehingga kami bisa melihat kenyataan yang ada di muka bumi ini terlihat sebagaimana apa adanya, tidak tertipu oleh seragam, tidak tertipu oleh penampilan, tidak tertipu oleh casing, bungkus. Ketika hati seseorang itu jernih bening, dia melihat sesuatu itu asli, dan dia juga akan berpenampilan dengan penampilan yang asli, yang apa adanya, tidak dibikin-bikin, tidak dipoles-poles, tidak digaya-gaya. Karena itu nanti akan menimbulkan sifat riya. Dia adalah syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Wa qalban dzakira, dan hati yang selalu ingat kepadamu ya Allah, yang selalu kumandil-kandil kepadamu ya Allah, 24 jam dalam sehari. Janganlah aku cabut ingatan kami, hubungan kami denganmu ya Allah, sehingga kami tidak pernah merasa kesepian di dalam hidup ini, karena Engkau selalu bersamaku. Kami tidak pernah merasa sendirian dalam hidup ini. Betapapun tugas, kegiatan kita, masalah kita yang begitu banyak dan berat, kami tidak takut ya Allah, karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dialah Allah, ma'akum, selalu membersamai kamu, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid. Sehingga kami tidak takut kepada siapapun ya Allah, tidak takut kepada apapun ya Allah dalam hidup ini. Yang kami takutkan kalau kami jauh darimu ya Allah, kalau kami tinggalkan untuk mengurus urusan kami sendiri, dan pasti kami tidak akan mampu. Wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Kami baru sadar ya Allah selama ini, ternyata yang namanya bahagia, yang namanya ketenangan, yang namanya ketenteraman, bukan disebabkan karena banyaknya harta benda. Bukan ya Allah, kami baru sadar. Semakin banyak harta benda, semakin repot yang ngurus ya Allah, semakin sibuk. Tetapi kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman adalah karena banyaknya bersyukur kepadamu ya Allah, kami baru sadar. Bukan karena banyaknya pangkat dan jabatan. Itu membuat ribet ya Allah, ternyata kami tertipu selama ini. Ternyata yang membahagiakan kami adalah ketika kami pandai mensyukuri apapun
yang Engkau berikan kepada kami. Bukan karena populer ya Allah, popularitas kondang di mana-mana yang membuat orang itu bahagia, tidak sama sekali ya Allah. Tetapi adalah karena pintar dan banyaknya bersyukur kepada-Mu. Namun kula nglono ya Allah, pilih syukur menika mboten kabeh. Pramila kula nyuwun dhumateng panjenengan ya Allah, Rabbi ya Rabb, auzi'ni, ajarilah kami, ajarilah saya, auzi'ni, bimbinglah kami, auzi'ni, tuntunlah kami, auzi'ni, berilah hidayah kepada kami, an askuro, untuk mensyukuri nikmataka, nikmatmu, alladzi yang an'amta, Engkau berikan nikmat itu ada yang berada diri saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua kami ya Allah, wa an a'mala sholihan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, tolonglah kami agar kami bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kami. Wa ala walidayya, termasuk amal soleh kepada kedua orang tua kami ya Allah. Syariatnya kami muncul di dunia ini adalah lewat kedua orang tua kami, dan itu atas kehendak-Mu ya Allah, atas takdir-Mu. Bimbinglah kami agar kami bisa birrul walidain, agar kami bisa berbakti kepada orang tua kami, dan kebaktian kami kepada kedua orang tua kami bukan karena membalas jasanya ya Allah, tidak, tapi karena itu perintah-Mu ya Allah, kami hanya tunduk kepada perintah-Mu, bukan karena yang lain. Karena hanya dengan tunduk kepada perintah-Mu, Engkau akan sayang kepada kami, Engkau akan berikan rahmat kepada kami. Dan ternyata yang memasukkan surga seseorang bukan karena ibadahnya, bukan karena kesolehannya, bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya. Yang memasukkan surga seseorang adalah karena rahmat Allah. Allah sayang kepada kita, Allah mesake kepada kita. Kenapa kita dimesake? Karena kita taat, patuh, tunduk total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka nggih Pak nggih. Bu, insyaallah. Bingung dari kuwang. Nggih. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa menikmati hari yang ke-12. Oke, pun di waktu 10 di bulan Ramadan. Ramadan itu dahsyat sekali. Suatu ketika ada Abu Umamah sahabat Nabi sowan kanjeng Nabi, ya Rasul, mur perinalan ini kepada Mbok punya dawuh ya Rasul, monggo piamane. Kula mang dawuh tidak ngamal yang paling top, yang paling banyak manfaatnya. Kanjeng Nabi dawuh, "Falai kabisomi, udah kamu puasa saja." Fa innahu sa'tamane poso mono la ora ono idlak bandingane lagu marang puasa. Puasa tidak ada tandingannya, ibadah yang tidak tertandingi. Terus napa mulai ya Allah, murni kula mang dawuh. Di amalin tidak ngamal. Jawab Nabi sama, alaika bisomi, udah kamu puasa, perbanyaklah puasa. Wa innahu la idlalahu, puasa tidak ada tandingannya. Ngoten ya Rasul, napa mulai murni diamali. Kalau punya dawuh supaya tidak akan ngamal. Jawabannya yang ketiga kali sama, alaika bisomi, puasa saja. Fa'innahu la idlalahu, karena puasa tidak ada tandingannya, manfaatnya, pahalanya, hikmahnya. Masya Allah. Salat ganjarannya tetap, yang omah siji, yang ngongkoni, yang masjid
Masjid Aqsa 500 ada angkanya, di Masjid Nabawi 1000 ada angkanya, di Masjidil Haram 100.000. Tapi puasa tidak ada angkanya, saking banyaknya ibadah itu. Berapa enggak ada yang tahu. Asal muli poso khusus spesial untuk wa analan aku dewi ajisi sing bakal males bi kelan orang yang berpuasa. Masya Allah. Kalau puasa kita berhasil, batasannya pahalanya tidak bisa dibayangkan banyaknya. Tetapi kalau tidak berhasil, kang min soimin kira-kira wong sing poso laisa lahu min syami ora apa-apa poso. Kita juhur kelintingan wal antos garing tenggorokan. Capek, loyo, lelah, ora apa-apa. Ya lagi aman, jadi wong sing duweni iman. Sepiro wae imanmu, iman. Yang kepengen iman meningkat, imanmu selamat, iman kita terancam setiap hari, ancaman semakin mengerikan berbeda. In kuntum ta'lamun, kalau dia mudeng bahwa imannya terancam, in lamun kuntum ono sira kabeh tak lamunan padha mengerteni. Kutiba diwajibake alaikum ing atase sira kabeh. Kutiba diwajibkan. Kataba mewajibkan. Apa bedanya? Kutiba niku fi'il madhi mabni majhul. Maka nggih? Nggih ngono. Sebenarnya tiga malaikat tahu ni namun aku seorang berkatakan. Mabni majhul tidak butuh maf'ul. Maf'ul itu karena apa? Artinya diwajibkan. Kalau kata fi'il madhi mabni maklum butuh maf'ul, mewajibkan. Kata Allahu ala nafsihi rahmah dalam satu penggalan ayat. Kata pamajibake Allah ala nafsihi pada dirinya sendiri ar-rahmat untuk merahmati makhluknya, mewajibkan. Tapi kalau kutiba diwajibkan. Siapa yang diwajibkan? Alladzina amanu sing aku duwe iman. Diwajibkan gelem ora gelem, seneng ora seneng. Kowe tak wajibke. Ngoten nggih. Mau pemahamannya. Bisa ora iso gelem ora gelem, seneng ora seneng, tak wajibke. Asian saur. Kaya ngono kuwi wis diwajibake marang wong sing dhisik-dhisik. La Allah menawa niku ya apa ora? Iki kudu menawa lho. Iki kudu apa ya apa ora? Sok iya. Sok ora. Menawa sira dadi wong sing takwa. Bahasa Indonesia agar itu pun jadi dereng. Hanya keinginan. Nah, ke surga. Agar kalian menjadi orang yang takwa. Artinya iman harus ditingkatkan terus, diupgrade terus, dicas terus agar meningkat menjadi ketakwaan. Karena iman yang tidak bisa menjadi ketakwaan, ya imannya iman kokoh. Maka iman itu harus dibarengi dengan tauhid. Iman harus digembleng, dipelajari, ditingkatkan dengan ilmu yang namanya tauhid. Dari kata-kata wahidun, ahadun. Kalau iman tidak dibarengi tauhid, imannya yakin percaya. Kalau yang wahidun, mandiri nanti. Tenanan, kalau gandong, kalau
nggih iman, itu nggih wong iman itu. Sing segoro itu sinten? Nyai Roro itu segoro lor Mororo Dewi Lanjar Nyai Roro lor sing Joko Bari Mbak Sri pundi wonge ora lanang ya jenenge Sri kok. Kalau tempatnya pulang makan itu bener. Orang kan jenenge kok Sri kok. Itu orang ada orang jenenge Sri. Sri Kandung. Sri Sunoto, Sri Tarto, sing juga Gunung Merapi. Bapak ini oh, wis keren wis reformasi kuwi. Aslinya sinten sing di Gunung Merapi. Itu Mbak Marijan. Generasi yang dulu, Masya Allah. Ngono kuwi nek imane ora nganggo tauhid ya oleh mandel, Masya Allah. Sebagaimana yang dilakukan orang yang dahulu agar kita meningkat ketakwaannya. Ini kan berarti kita bagas pinjam menikah. Paman tatawwa khairan wa huwa khairul lak wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pamomongan sapa wengi tatawwa sangka tembung taat patuh tatawaan nemen-nemen kele taat serius patuhnya kepada Allah. Khairan marang kebenaran orang yang sungguh-sungguh untuk berjuang bisa mentaati segala hal yang baik menurut syariat. Bahwa mau khairun becik lalu tumrap dhewe. Wa anlan ing yen to tasumu poso sira kabeh khairun kuwi luwih becik lakum marang siramu ing lamun kuntum ana sapa sira kabeh tak lamun mudeng mengerti duwe ilmu. Kalau kamu berilmu puasa itu jauh lebih baik kepada kalian. Orang teman-teman taat ini yang di atasnya. Ketika orang maridon al-khawarin itu orang kosong. Tetapi kalau dia berusaha agar dia bisa berpuasa, khairun lakum itu jauh lebih baik. Ketika dia berusaha untuk berpuasa, meskipun dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sakit, yang tentunya masih bisa ditolerir untuk berpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam perkembangannya saat ini pada tahun 2025 kemarin disusunlah dengan pengkajian ini Quran medis pun pun kejawi dereng Quran medis, Quran yang hubungannya dengan pengobatan penyembuhan. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami tidak menurunkan Al-Quran kecuali dia sebagai syifa, penyembuh, obat, wa rahmatun, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Surat Bani Israil, surat Isra. Maka para ahli kesehatan dalam dan luar negeri, mereka disiplin ilmunya menurut mereka, hobi mereka meneliti masalah kesehatan ini. Dia tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis, orang ngerti Islam. Tapi juga ada sebagian yang tahu, diteliti sedemikian rupa ternyata
semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Mereka mencapai umur sekitar jambul jimbote wanen, jambul wanen, jambule wanen, jimbote wanen. Umurnya habis mesti mau, biayanya tidak sedikit. Masya Allah. Ini barang Quran medis, bukunya Al-Quran medis dilengkapi dengan hadis-hadis medis dan jurnal kesehatan, meliputi masalah rohani, masalah ragawi, masalah hikmah ibadah, masalah etika Nabi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, para pakar ini mereka mengadakan penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya. Hadis medisnya sudah kita sampaikan tadi ketika Abu Umamah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau mengdawin dari nama sintok alaikum bisawab, sudah kamu kuat sampai 3 kali. Kemudian hadis medis yang lain, Rasulullah berbuka puasa dengan kurma atau air putih. Dari Salman bin Amir Ad-Dobi radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kamu ingin berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, minumlah air putih karena ia suci. Rawahu Abu Dawud nomor sekian 1238. Hasilnya sahih. Kemudian ahli kesehatan di dalam hasil penelitiannya, puasa Ramadan bermanfaat bagi pertumbuhan mikrobiota khusus. Kalau betul-betul ini, apa nyinau saya betul. Dan berdampak pada proses autofagi tubuh. Iya, lebih jauh lagi, puasa Ramadan berdampak pada kesehatan mental, menurunkan kadar kolesterol LDL, menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Ini angka 7 dapat paginya. Ketika berbuka, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma terlebih dahulu. Hal ini karena kurma merupakan buah rendah lemak dan protein, tetapi kaya gula sederhana, terutama fruktosa dan glukosa sebagai sumber energi. Kurma juga memiliki indeks glikemik rendah yang membuat kadar gula darah terjaga lebih stabil. Wong ini orang ngerti Quran, gak ngerti hadis. Dia hanya fanatik dengan ilmunya. Kalau orang itu sudah konsentrasi dengan hobinya, gak bisa-bisa nih. Biaya berapapun gak masalah. Sampai kayak apapun gak masalah yang namanya hobi. Bapak Ibu yang saya hormati, sampun ngelih deh. Yakin? Jujur? Ini sahur terus deh. Makan sahur itu kata para ahli kesehatan, ya paling nanti sampai jam 8-9 itu isi menopang energi kita, turun intir-intir. Tetapi nanti ketika jam 10 sekolah dan di saya intir-intir saya sentak
sudah habis energinya. Ini kondok kalau beri roket, ada keluar negeri dia ya, kentaan umur. Karena sudah habis asupan yang masuk, maka sel-sel tubuh kita, di tubuh kita itu ada sel yang tidak main-main Bapak. Menurut para ahli ada 500 triliun sel. 500 triliun. Rambut yang kecil tes selnya banyak sekali. Nah, kalau sudah putih ini bisa sudah mati. Rambutnya jadi putih, rayanya eneng, bintik-bintik hitam itu. Terus yang rambutnya bintik-bintik hitam, langsung bagi wajah, bayi rambutnya. Misalnya dia boleh wajah, boleh tangan, boleh geber. Itu sel-sel yang sudah mati menurut mereka. Masya Allah. Nah, ketika sel kita sehat, maka solukan jasa tubuh. Semua organ tubuh kita menjadi sehat. Ketika sel kita kelaparan nanti jam 11 ke atas, maka dia cari makan. Allahu Akbar, itu apa sih? Merencanakan mencukupinya yang menciptakan. Nah, apa makanan sel-sel kita itu? Makanannya adalah sel-sel yang sudah mati yang ada di dalam sel-sel yang mati, kemudian racun-racun tubuh sisa-sisa makanan kita itu yang berpotensi untuk menjadi bibit berbagai macam penyakit dan juga bibit-bibit kanker yang ada di dalam tubuh kita. Itulah. Dzalikumullahu rabbukum kaya ngono kuwi lho Rabbmu. Lah kok isih ora trimo duwe roti billahi Rabba sing boleh Gusti Allah liya. Mal Gusti Allah awake dhewe. Jadi sisa-sisa racun, kemudian sel-sel yang sudah mati dimakan oleh sel-sel yang masih ada itu dan tidak bisa regenerasi memunculkan sel-sel baru yang sehat. Adik-adik kita itu stimulus itu selnya masih 100%, sehingga adik balita kita nek diaduk tembok terus benjul kok toknya mungkin mati di dalam. Betul? Betul. Terjauh diri supaya mungkin kalau enggak belum. Karena sel-selnya masih aktif dan masih siap, masih orisinil. Awake dhewe nganggo sandal ketetek ini beda di ronsen. Nggih napa nggih? Kabare digolek niku. Alhamdulillah sehat. Karena sel-selnya sudah tidak seperti ketika kita muda dulu. Nah, itu dimakan oleh sel-sel yang baik. Itulah yang disebut dengan autofagi tubuh niki wau. Auto sendiri, fagi makan. Proses autofagi. Proses makan dirinya sendiri. Maka idealnya orang itu nanti kalau puasanya berhasil sesuai dengan tuntunan, maka dia akan sehat lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat perasaan, sehat ekonomi, sehat politik, sehat rumah tangga dan seterusnya. Jadi autofagi itu membersihkan racun-racun dari tubuh kita ini. Kalau itu dilakukan selama 1 bulan, Masya Allah, akan menjadi makhluk baru di muka bumi ini. Setelah dia melaksanakan bengkel dari langit untuk meresetat kesehatan kita ini. Tetapi tentunya juga tidak sebegitu saja. Harus manut dengan hadis-hadis medis, meniru gaya hidup Rasulullah. Orang yang bermasalah itu karena salah pola pikir, salah pola makan,
pola pikir, pola makan, terus kakean, pola pikir, pola makan, kakean, pola berantakan kabeh. Tapi kenapa kenyataannya berkosong malah berdenggu-denggu. Halo, mau berkosong malah berat badan tambah gitu. Judi kan orang gumel teman-teman. Karena tidak mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah ditetapkan oleh Allah ini. Bukunya pakai kurma, sahurnya minimal pakai air putih. Tapi kalau bukannya terus bungkung wis bilang gitu. Untungnya dari dimasak apa gitu. Bangsa sang meja buat makanan-makanan. Ya ora hasil ya automatis. Kalau Rasul kan kurma, kemudian nanti makan besarnya setelah terawih baru. Kalau umatnya Rasul langsung begitu jam sikat kabeh berbuka terus awan berbuka mau tekan ditutup-tutup yang ngoten niku. Dan pengen ini. Sehingga Nabi manusia paling sehat adalah dunia. Kalau dia itu sakit, ya karena dia manusia oleh Allah dikasih sakit, udah jadi malaikat. Meskipun sakitnya ringan dan hanya 2 kali. Allah bisa menjadikan Rasul tidak pernah sakit itu supaya dokter kamu. Masya Allah. Bapak itu enggak mengira. Kita nalar, kita imajinasikan ya. Nabi itu biar nganggur kerupuk buatan. Mengikarat buatan. Apakah ada di antara kita itu sehari tidak makan karak, tidak makan kerupuk? Nabi ini dia tahu bapak. Bakmi, boten, paha kambing, tur itu pun dibakar, ora digoreng. Yang membuat tubuh kita kemasukan berbagai macam kotoran dan racun adalah karena makanan-makanan olahan, makanan olahan. Kalau gini lagi dokter nih, dokter yang anggoti guna bawi orang dokter sekuler, dokter Londo bermurah kantongan. Jadi wong kuwi digawe teh-teh tau orang mati ning ya ora sehat. Ben zat giliknya apotek, ben zat giliknya lemak, sakit, ben duwite kono lancar ngoten lho, ini politik tingkat tinggi ini. Jadi anda betul, uang sing hidupnya sakit terus diobati terus, saya sehat, anda betul. Uang sing bebas, saya sehat, anda betul. Betul anda. Saya anggap penyakit politik dulu ini kalau ada efek samping. Itu politik tingkat dunia. Ben pabrik farmasi orang bangkrut, ben rumah sakit orang bangkrut. Makan lho, ini sudah mapan kok tidak diabusi. Muhammad langsung kelingan apa? Kelingan dokter, orang kaya Quran itu berikut. Fa'idha maritu fahuwa yasfi, surat As-Saffat. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkannya, orang andel. Kelingannya Allah sudah bakal ginjal kayak saya kira Pak ya udah dungo kan ya telat men di dungo. Masya Allah. Rasulullah itu kalau makan seperti itu
itu sehingga beliau sehat. Umatnya berpenyakit macam-macam karena makanannya makanan olahan yang diolah, tebu diolah jadi gula pasir. Gula pasir kata para kesehatan lebih bahaya 5 kali lipat daripada kokain kata beliau. Narkoba itu bikin ketagihan. Ketagihan itu untuk dilakoni kelilingannya kok. Mau umrah kabeh. Nek ke buka tepai ginas talpak lagi panas kental sepat langsung liar kan ya. Itu orang yang ketagihan. Dia mengatur orang ketagihan harian kan demikian. Jadi sekarang orang mau dinas orang itu harus sempat pakai bukan wes kuwi warga rumah teges mereka. Kelapa sawit diolah jadi lengo. Itu namanya makanan olahan, jadi gorengan. Kemudian sing jedul nek pinggir dalan teh jumbo. Mboten nggih? Nggih. Nek omah ya wis teh dinaster. Muncul meneh teh jumbo. Terus mungkin nek dahar, rawit, jangan bening, legi. Tempe bacem, legi. Tahu bacem, legi. Sambal kambil, legi. Terus rawit bakmi, tepung karo bakwan. Nek karepe jaluk sehat. Masyaallah. Teman kita yang di pedalaman Irian itu mereka makannya ya apa ada yang dialami. Bahkan di Mangsawe orang. Nek orang kabar ya orang dokene setruk orang ini. Dokene asam urat katanya. Karena langsung rezeki dari Allah ora direkayasa. Goro-goro sekolah, goro-goro pinter, yang malah jadi berantakan menika. Makanannya makanan alami. Contoh sederhana begitu yang bisa kita lihat sehari-hari. Ngapunten nggih, nyuwun ngapunten. Awak iki karo wedhus ya iki. Orangnya kalau wedhus kolesterol itu orangnya. Setruk orang ini. Karena dia itu Islamnya 100% wedhus ini. Walau aslama mafis sama wajib wa mafis arti to'an wa kabhan ayatnya. Sing dunia kaya bawa ini kalau jin dua makhluk sing ayat. Kode sultannya kepada Allah total. Pasrah beban jiwa raga yang didahulukan dikerjakan tanpa neko-neko, tanpa puniko-puniko. Dus dalam ya Allah. Bagian suket ya oke. Makanannya suket. Asli dari alam. Hidupnya berenter. Dia malah akan sing ladeni jadi pelayannya. Enak tukang goleke suket. Ya mulai di karawet itu. Itu tidak dolan yang beda pakai mobil. Dia tahu kepada orang neko-neko, orang macam-macam. Saya panganan itu warna-warna. Bisa intip itu ya kalau yang itu saat ini intip bumbunya apa? Bumbu neko-neko itu langsung berpenyakit. Kemudian bumbu manis, bumbu warna itu. Minuman kemasan itu Masya Allah enak ini gonilan neng jeruan kita, padaran kita di sambat tulung-tulung itu sambat tulung-tulung sing disambati orang mudeng. Jadi yang berbeda dengan menikah diare itu sambat jeruk ini neng wongnya nekat malah
Tutup obat dan mampet, itu berbahaya. Dia akan mengeluarkan racun-racun tubuh yang menumpuk tadi. Gara-gara pinter obat, ya malah menumpuk rasa betul racun-racunnya. Itu karena mereka menyalahi kodratnya. Sehingga ketika kita betul-betul taat kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasul kita, insya Allah segala sesuatu akan terjadi seperti yang kita harapkan dan yang diharapkan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah Quran medis. Kita disuruh puasa, dipaksa untuk puasa, manfaatnya dahsyat luar biasa. Karena puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah solusi. Waman lan sapane wong yak lagi kang takwa Allah marang Allah, ya dia ta kamu berunturan saya, ya dia Allah, ya ja'al, dia akan menjadikan lahu marang wong sing takwa makhraja. Bapak itu pernah mendengar istilah makharijul huruf? Makhrajul huruf, apa maksudnya? Tempat keluarnya huruf. Nah, makhraja dari fi'il madhi kharaja yakhruju, makhraja isim makan. Makan itu tempat. Artinya makhraja tempat keluar. Kharaja keluar, makhraja tempat keluar. Kharijun orang yang keluar, ukhrus keluarlah. Diterjemahkan oleh kita sebagai solusi. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi dari segala berhubung yang dia hadapi, dari segala masalah yang melilit manusia. Jadi Indonesia yang kacau balau ini hanya bisa teratasi ketika kabeh poso, posonya benar, la'allakum tattaqun, takwanya betul, maka semuanya akan menjadi rampung, teratasi. Ini lebih ditunjuk MBG, malah itu medem kabeh itu, keracunan kabeh, masya Allah. Soalnya orang diatur kok ngeyel orang kayak wedhus. Mulai beli apa ini kalau wedhus? Yang itu yang mati jadi nopo? Bangke, badan. Wedhus yang mati jadi sate lambe, kulit lambe, tonteng, mulya, namanya harum di cita-cita awake dhewe. Ayam yang mati jadi opor ayam, sate ayam, awake dhewe mati jadi pakanan sinjat, pakanan set, sekolah dhuwur-dhuwur, nganggo api-api, orang rumah jadi calon pakanan set. Di wong rumah tingkat makro-makro, bingung ade apa? Bingung ade kok calon pakanan set. Itulah summa rodatnahu asfala safilin. Masya Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa lam dia Allah yarzuquhu ngrejekeni ku marang mau min sangka haitsu arah la yahtasib sing ora kena dihitung. Yahtasib satu kata dengan kisah imanan wa kisaban mansomarona. Itu satu kata dengan yahtasib ini. Allah akan memberi rezeki kepadanya yang di luar perhitungan manusia, tanpa diniro, tanpa bisa dibayangkan. Sehingga ketika orang itu takwanya mantap, dia nggak bingung masalah rezeki, karena dijamin oleh Allah ini.
orang ketemu akal dapat rezekinya itu. Dan itu buktinya sudah banyak, cuma orang tidak banyak yang bisa mengambil pelajaran. Wakalan sapane wong yang tawakal yang mengandalkan sehingga gak yang mendewa-dewakan Allah marang Allah, orang yang andalannya, yang agul-agulnya hanya Allah, bahwa Allah asbuhu yang akan mencukupinya, yang bikin hidup kita kecukupan bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan. Banyak harta saya mumet ngurus, betul? Betul jawab. Saya suruh makai bodoh, suruh rasake to. Suruh nek boleh bodoh ora mumet kan ya. Ngurusi. Kaweden terus nek ilang. Orang kaya itu enggak dapat di dunia. Orang miskin enggak ada. Karena lillahi ma bisa mawati bahwa semua milik Allah. Kalau kita miskin, itu bukan karena kita tidak punya apa-apa. Rezeki kita ada, cuma rezeki kita digawaknya dening Allah, diurus oleh Allah. Sehingga awake dhewe merasa bingung, dilungke sebenarnya akhirat kan nggih. Halo? Enggak betul, tidak boleh ngomong. Enggak boleh. Orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa, kamu punya apa-apa, cuma hari ini digawat ya Allah, dan kamu tidak usah ngurus sendiri. Itu kalau tawakal kepada Allah. Lalu sebagai orang ini kok, ya Allah punya apa yang tua ini, dinaik kan ya bingung kan? Coba, nyaman uang pundi, nyaman deh, bukan senang deh. Nyaman ya kalau sing cukup sing sederhana, nyaman sing mulai itulah. Ini termasuk ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, pasti akan menuhankan selain Allah. So, yang diandalkan hanya Allah saja. Dia tidak butuh yang lain. Innallaha balighu amri, Allah akan mengurus urusannya. Pak teman-teman jalan dadake sapa Allah. Dikulli marang saben-saben sayin suwiji qadra, semuanya ada takdirnya. Sedulur lima saprana, takdire beda. Ana sing gedhe, ana sing petiti. Kalau orang imannya diminta orang kok, orang seraya orang rezeki, orang sombong, orang gelap-gelap. Itulah dengan kuasa agar iman kita terus bertambah, terus menjadi berkualitas. Semua ada takdirnya sendiri-sendiri. Kok teman-teman jalan dan jahat sapa Allah kulisain barang samu barang apa wae yang terdiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man lam sabani wong yattaqillaha sing tansah ningkatake takwa marang Allah. Yaj'al Allah bakal dadekake lahu marang wong mau min sapa amrihi urusane yusron gampang. Fasan yasiruhu lil yusra. Surat apa? Surat Quran. Betul? Dan kesukaan monggo. Ada monggo pun. Mun saja ini kalau poso-poso rasa sunyi yo. Ikut sore ini. Masyaallah. Waman pripun alate? Bahkan cakobil usna pasanu yasiruhu lil yusra wa amman bakhila wastagna wa kadzabil usna pasanu yasiruhu lil yusra dan usra alamasron itu dia akan diketemukan dengan yusra serba mudah, pokok mudah lancar tanpa disengaja, tanpa diperhitungkan. Sak mergo-mergo segala-galanya ketemu dengan kemudahan. Tetapi kalau dia bakil, sak mergo-mergo ketemu dengan al-usra,
dengan kesulitan, dengan kesusahan. Wa may yattaqillaha lan sapa wonge sing takwa barang Allah yukafir kafir. Kafir itu sama buku itu. Pak, niku kula jilidke kuwi dikafir nggih, kafire sing warnane biru. Sama. Artinya ditutup. Yukafiru Allah akan menutup anhu atas orang tadi. Sayyiatihi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa yu'dillan akan memberikan kebesaran agung. Apa yang agung, yang besar, yang banyak, lalu padanya ajro ganjaran, ajro iwales. Jadi di sini ada 1 makroja, 2 yusro, 3 kafir, 4 yu'dil lalu ajro. Pahalanya dibesarkan, diagungkan, dibanyakan, kesalahan dosanya dihapuskan, ditutup, kemudian urusannya dimudahkan, rezekinya diberikan tanpa dapat dibayangkan, kemudian semua kesulitannya akan mendapatkan jalan keluar. Bonus. Kemudian mulai di makhluk ini audio ini. Ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, endometriosis, kolesterol bisa hilang dengan ini coba. Asal mau aja. Mau apa? Mau mengikuti polanya. Ya. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit di keywordnya ya, Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya Pak, lamain puasanya. Paham ya? Lamain puasanya. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa, ya, dari sebuah bentuk. Makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah kita sering baca di Ramadan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, dengan obat herbal, dengan obat kimia, keluar masuk rumah sakit termasuk sembuh, kata beliau dokter Tibu Nabawi ini banyakin puasanya. Maka Nabi tadi bilang alaika bisomi fa innahu laki dilalah. Perbanyak puasa tidak ada tandingannya. Ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, endometriosis, kolesterol bisa hilang dengan ini coba. Asal mau aja. Mau apa? Mau mengikuti polanya. Ya. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit di keywordnya ya, Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya Pak, lamain puasanya. Paham ya? Lamain puasanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat-ayat menurut para ahli kesehatan, ayat medis. Kemudian hadis medis, alaikum bisomi fa innahu la idlalah. Puasa saja, tidak ada tandingannya. Cuma kita harus manut kepada sing ngendika sinten. Kanjeng Nabi poso niru posone Kanjeng Nabi nganggo kerupuk, nganggo bakwan, nganggo dinasdal. No, semuanya tidak oleh Nabi. Makasih ya. Masalahnya di sini. Maka puasa adalah salah satu kiat untuk mengelola, mendidik, untuk menahan hawa nafsu yang paling berbahaya, dosa yang paling pertama kali adalah nafsu makan. Yang oleh Allah kita dikasih pelajaran lewat Nabi Adam.
kita memakan buah pohon. Mengatakan Bapak Ibu, akhir terus yang kalau yakin banyak hal-hal yang tidak mengenakan dengan baik nadanya, intonasinya, iramanya, mungkin tidak enak dikaitkan dengan perjuangan hubungi pangapunten. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasihan kepada Ustaz Jalil Fadil. Makaten Bapak Ibu pengawasan yang sampun dipunaturaken Ustaz Jalil Fadil mugi kita saged amalaken wonten papisan kula sami. Bapak Ibu saderipun kita kasih pengawasan menika wonten pinten-pinten wonten pengawasan akad pagi kembali datang sak mangke dadi dipun isi kalian Ustaz Tajudin wonten SD Nurul Ilmi. Lajeng menika infak gedung dakwah sejumlah 611.000. Lajeng infak akad pagi total 542.000. Jazakumullah khairan dumateng Ustaz, dumateng Bapak Ibu sedaya. Lajeng menika wonten maklumat saking majelis tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa ada sholat gerhana bulan total tepatnya pada Selasa Wage tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2026 Masehi. Majelis Takjid dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa pada hari Senin Wage 14 Ramadan tahun 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 2026 akan terjadi gerhana bulan total yang melintasi seluruh wilayah Indonesia. Adapun urutan waktu kejadian gerhana sebagai berikut. Gerhana sebagian dimulai jam 16.50 waktu Indonesia Barat. 16.50 waktu Indonesia Barat. Gerhana total mulai jam 18 lebih 4 menit 26 detik. Lalu puncak gerhana jam 18 lebih 33 menit 37 detik. Lalu gerhana total berakhir pada jam 19 2 menit lebih 45 detik. Dan gerhana sebagian berakhir jam 20 17 menit 10 detik. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada warga Muhammadiyah untuk melakukan sholat gerhana, yaitu sholat kusuf, dan memperbanyak doa, zikir, serta sedekah. Waktu sholat kusuf gerhana sebagian mulai di wilayah masing-masing sampai dengan waktu gerhana sebagian berakhir. Demikian maklumat dari Majelis Tarjih dan Tajdid untuk imbauan supaya mengerjakan sholat gerhana di masjid masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan info-info dari panitia. Saya selaku panitia, selaku pembicara ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten buku buletin khotbah sampun bagian di Pak. Nggih. Maka Sampun dibagikan. Nggih. Ditutup benar. Sampun.